Kenapa ya murid kita itu kuat lari, tapi kok gampang banget menyerah pas gagal? Para guru PJOK sadar nggak? Kita seringkali salah fokus. Selama ini kita mikir, tugas guru PJOK itu ya melatih teknik, melatih fisik, biar murid jago lari, jago lempar, jago main bola. Pokoknya kita sibuk ngejar skor dan kebugaran fisik. Tapi kita sering lupa sama pondasi yang paling penting, yaitu pola pikir atau mindset mereka. Kita pengen murid kita jadi atlet hebat, tapi kita lupa kalau atlet hebat itu bukan cuma punya otot yang kuat, tapi juga mental yang baja. Pernah lihat murid yang habis kalah tanding langsung lesu? Atau pas lemparannya meleset sekali, dia langsung gak mau coba lagi? Itu bukan karena fisiknya lemah. Itu karena mentalnya belum terlatih. Ironisnya, di kelas kita sendirilah mental mereka bisa jadi rapuh. Kita terlalu fokus pada hasil akhir, pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Padahal, seharusnya kita lebih menghargai proses dan usaha. Coba kita lihat data. Ini bukan omong kosong. Studi PISA menunjukkan bahwa growth mindset atau pola pikir bertumbuh di kalangan pelajar Indonesia itu termasuk rendah. Apa itu growth mindset? Sederhananya, ini adalah keyakinan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan lewat usaha dan latihan, bukan sesuatu yang sifatnya tetap. Murid dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Sebaliknya, murid dengan fixed mindset atau pola pikir tetap melihat kegagalan sebagai bukti bahwa mereka memang gak mampu. Nah, kira-kira murid kita lebih banyak yang mana? Masalahnya, di kelas PJOK, kegagalan itu kelihatan jelas banget. Lari kalah, langsung kelihatan. Lemparan meleset, semua orang lihat. Servis volley nggak nyampe net, langsung jadi bahan tertawaan teman-temannya. Tanpa bimbingan kita untuk membangun pola pikir, bertumbuh, setiap kegagalan kecil ini bisa jadi pukulan telak bagi kepercayaan diri mereka. Setiap kesalahan terasa seperti vonis, bukan pelajaran. Akhirnya, apa yang terjadi? Kelas PJOK yang seharusnya jadi tempat yang menyenangkan untuk bergerak dan belajar, malah jadi kelas trauma. Murid jadi takut salah, takut mencoba, dan akhirnya memilih untuk menyerah sebelum berjuang. Mereka mulai cari-cari alasan. Aduh Pak, perut saya sakit. Bu, kepala saya pusing. Padahal yang sakit itu bukan fisiknya, tapi mentalnya yang takut menghadapi kemungkinan gagal lagi. Mereka lebih memilih nggak ikut sama sekali daripada harus menanggung malu karena performanya nggak sebagus teman-temannya. Kita, sebagai guru, mungkin malah ikut frustrasi. Kita bilang, masa gitu aja nyerah? Kamu ini kurang latihan. Padahal yang mereka butuhkan bukan omelan, tapi dukungan untuk mengubah cara pandang mereka terhadap kegagalan. Jadi, gimana solusinya? Kita perlu mengubah fokus kita. Tentu, teknik dan fisik itu penting. Tidak bisa kita abaikan. Tapi, kita harus mulai menyisipkan pelajaran tentang mental di setiap sesi PJOK. Caranya gimana? Pertama, ubah cara kita memberi feedback. Daripada cuma bilang, lari kamu lambat, coba ganti dengan bagus usahanya, coba di putaran berikutnya. Atur napas kamu seperti yang kita latih kemarin. Pasti bisa lebih stabil puji usihannya, bukan hasilnya. Beri mereka strategi konkret untuk perbaikan, bukan cuman kritik. Kedua, ciptakan lingkungan kelas yang aman untuk gagal. Buat aturan main bahwa di kelas kita, menertawakan teman yang salah itu dilarang keras. Sebaliknya, kita ajarkan mereka untuk saling menyemangati. Tunjukkan pada mereka bahwa para atlet hebat dunia pun pernah gagal ribuan kali sebelum akhirnya berhasil. Ceritakan kisah Michael Jordan yang pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya.
tapi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ketiga, desain aktivitas yang menekankan proses dan kolaborasi, bukan cuma kompetisi. Misalnya, buat permainan di mana tujuannya adalah mencapai target skor tertentu sebagai satu tim, bukan saling mengalahkan. Mereka belajar bahwa kerja sama dan saling mendukung itu lebih penting daripada jadi yang terbaik sendirian. Saat mereka melihat teman yang lebih jago membantu yang kurang jago tanpa merendahkan, disitulah pelajaran mental yang sesungguhnya terjadi. Pola pikir bertumbuh ini nggak cuma berguna di lapangan olahraga, tapi juga di semua aspek kehidupan mereka. Murid yang belajar bahwa usaha keras bisa mengalahkan bakat alami akan tumbuh jadi pribadi yang tangguh. Nggak gampang putus asa saat menghadapi soal matematika yang sulit atau tantangan lain di masa depan. Mereka akan jadi generasi yang kuat mental. Bukan cuma kuat otot, dan tugas mulia itu ada di tangan kita, para guru PJO. Kita punya kesempatan unik untuk membentuk karakter mereka lewat gerak dan permainan. Mari kita jadikan kelas PJOK bukan lagi sekadar tempat uji fisik, tapi sebuah laboratorium untuk melatih mental juara. Mental yang melihat tantangan sebagai peluang dan kegagalan sebagai batu loncatan. Kalau Anda adalah guru PJOK dan ingin murid-murid Anda kuat mental, bukan cuma kuat otot, subscribe channel ini sekarang. Kita akan bahas lebih banyak lagi strategi praktis untuk membangun generasi tangguh di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.